Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022 malam dibawa ke tempat khusus di Makobrimob. Baru terungkap alasan atau penyebab Irjen Verdi Sambo harus dibawa ke tempat khusus tersebut. Berikut fakta-fakta yang diketahui sejauh ini terkait Verdi Sambo dan update terkini perkembangan kasus penembakan di rumah Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 malam digiring ke Makobrimob. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Verdi Sambo diduga melakukan pelanggaran etik terkait tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Salah satu pelanggaran etik yang diduga dilakukan Verdi Sambo adalah mengambil rekaman video CCTV pembunuhan Brigadir J. Pengambilan video CCTV ini merupakan salah satu pelanggaran prosedur olah tempat kejadian perkara atau TKP yang diduga dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan saat ini Verdi Sambo sudah ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob Polri, Kelapa II, Depok. Penempatan itu untuk pemeriksaan oleh Inspektorat Khusus atau Irsus terkait dugaan pelanggaran kode etik terkait ketidakprofesionalan dalam olah TKP penembakan Brigadir J. Dedi mengatakan, Verdi Sambo sebelumnya telah diperiksa Inspektorat Khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik. Mabes Polri menyebut status ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo saat ini belum menyandang status tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Dedi mengatakan, dalam perkara ini terdapat tim khusus dan Inspektorat Khusus yang memiliki dua tugas pokok dan fungsi yang berbeda dalam pengungkapan kasus ini. Dalam hal ini, tim khusus mengungkap tindak pidana penembakan Brigadir J secara Scientific Crime Investigation atau SCI atau berbasis ilmiah. Sedangkan, Inspektorat Khusus melakukan pendalaman adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus Brigadir J terhadap polisi-polisi. Adapun Verdi Sambo telah dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Dia dimutasi sebagai perwira tinggi pelayanan markas Polri. Sebelum resmi dicopot, Sambo lebih dulu dinonaktifkan sejak hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022. Dalam kasus ini, polisi juga telah menetapkan Baradae atau Richard Eliezer sebagai tersangka pada hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022. Pada Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022 malam, santer kabar penangkapan dan penahanan terhadap ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo buntut kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kabar Irjen Verdi Sambo ditahan bermula ketika anggota Brimob berseragam lengkap dan bersenjata laras panjang mendatangi Bareskrim Polri pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022 malam. Belakangan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo membantah informasi menyebutkan bahwa ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo ditahan terkait kasus tewasnya Brigadir J. Dedi Prasetyo membantah jika Verdi Sambo ditangkap dan dilakukan penahanan di Makobrimob Polri. Dedi Prasetyo mengatakan Verdi Sambo tidak ditahan melainkan dilakukan penahanan di Makobrimob Polri. Oleh karena itu, Verdi Sambo ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob Polri terkait kasus penembakan Brigadir J. Penempatan Verdi Sambo di Makobrimob itu khusus untuk pemeriksaan oleh Inspektorat Khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik terkait ketidakprofesionalan dalam olah TKP penembakan Brigadir J. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dibawa ke Makobrimob Polri, Kelapa II, Depok terkait kasus kematian Brigadir J pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan Verdi Sambo dibawa ke Makobrimob terkait pelanggaran prosedur yang ditemukan oleh tim Inspektorat Khusus.